bagaimana cara mengisi yang bagian visa ini yang diisi oleh PRT, yang bagian surname in English, yaitu nama lengkap kawan-kawan sesuai dengan paspor. Terus yang bagian give name in English itu tidak perlu diisi. Kemudian maiden surname juga tidak perlu diisi. Name in Chinese juga nggak perlu diisi karena kita bukan orang Cina. Terus bagian gender kita yaitu ada sex, male, female, maka kita centang bagian female yaitu perempuan. Kemudian date of birth yaitu tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Setelah itu kolom sebelahnya yaitu place of birth, yaitu tempat lahir. Misal lahirnya di Madiun atau di Pekalongan atau di Pati, ditulis sesuai tempat lahirnya. Kemudian status merit, yaitu jika merit dicentang merit, jika single dipilih single, bahlor spinster yaitu single, merit ya merit, divorced dan separated window. Status perkawinan kawan-kawan. Hong Kong ID number, kemudian Hong Kong ID number itu kan di kolom sebelahnya itu ada kotak-kotak kecil, yes atau no. Dipilih yes karena kawan-kawan punya Hong Kong ID. Kemudian kolom sebelahnya lagi yaitu diisi nomor KTP kawan-kawan. Terus bagian kolom selanjutnya yaitu nationality, yaitu kawan-kawan dari Indonesia, maka diisi Indonesia. Kemudian occupation, yaitu status kawan-kawan di sini sebagai domestic helper, pembantu rumah tangga, maka bahasa Inggrisnya ditulis domestic helper. Terus kolom bagian selanjutnya di bawahnya yaitu travel dokumen tipe. Kawan-kawan mempunyai paspor, maka kawan-kawan ditulis paspor. Travel dokumen tipe ini di sini ditulis paspor. Terus travel dokumen number yaitu nomor paspor. Kemudian kolom bawahnya yaitu place of issue, ditulis Hong Kong bisa HK. Kalau tidak cukup, date of issue yaitu tanggal pembuatan paspor. Tanggal pembuatan paspor dan tanggal pembuatan. Terus date of expire yaitu batas akhir paspor. Kemudian bawahnya itu yaitu informasi give on the specs correct, complete, and true, yaitu tanggal kapan kawan-kawan melakukan pembokingan, dan signature of application yaitu tanda tangan kawan-kawan. Maksudnya itu tanggal hari itu? Ya, tanggal hari itu di mana kawan-kawan melakukan pembokingan. Kemudian di bagian prison address, halaman selanjutnya, halaman 2. Prison address yaitu alamat majikan dalam kontrak kerja. Terus kolom bawahnya domisili address, yaitu alamat di kontrak kerja tapi alamat kawan-kawan yang di Indonesia itu loh. Jadi ditulis sesuai alamat Indonesia yang tertera di kontrak kerja. Kemudian kolom bawahnya lagi kontak telepon nomor, yaitu nomor telepon kawan-kawan. Fax number itu nggak perlu, ekstrak itu nggak perlu. Email address juga nggak perlu. Name of current employer yaitu nama, kolom bawahnya itu nama majikan. Terus
Bawahnya kolom lagi address of current employer, yaitu alamat majikan. Nomor 3 sampai ke bawah itu nggak usah diisi. Terus itu diisi tanggal dan tanda tangan. Tanggal sama tadi, sama pengisian. Itu bisa diisi juga, iya. Bisa diisi juga bisa enggak, tapi yang belakang sendiri harus diisi. Kemudian halaman 3, nomor 4. Current status in Hong Kong, yaitu employment dicentang. Nomor 4 halaman 3. Halaman 3. Extent of stay. Halaman 3 nomor 4. Itu status kita di Hong Kong, employment dicentang. Kemudian sebelahnya itu permit to remain in Hong Kong, itu batas visa akhir kawan-kawan. Tanggal visa yang terakhir itu. Iya. Terus bagian B diisi yang dicentang yang extent of stay application for delivering home leave. Itu yang atas itu dicentang. Yang B. Ya, yang B itu dicentang. Kemudian di situ yang itu apa? Yang extend my stay until itu yaitu ini dari visa akhir yang atas ini dihitung mundur 6 bulan. Karena imigrasi hanya memberi kita 6 bulan. Ya, Jangka 6 bulan. dihitung mundur. Misal atas ini batas akhirnya hari ini tanggal 21 Februari, maka dihitung mundur Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti 21 bulan. 21 Agustus isinya. Kemudian nomor 5. Ya. Ini dihitung mundur dari visa batas akhirnya. Bawahnya itu nggak usah diisi. Kemudian nomor 5, yang nomor 51, I have not changed my name before, itu dicentang. Tidak pernah ganti nama sebelumnya. Ya. Terus nomor 2, I have never been refused entry into deported from removed from invalid Hong Kong, itu dicentang. Kemudian bawahnya tidak. Kemudian nomor 3, I have never been refused a visa for entry in Hong Kong. Dicentang lagi. Kemudian sama tanggal dan tanda tangan. Itu tanggalan pada. Ya, tanggalnya sama yang depan. Kemudian halaman 4, nomor 6, undertaking dicentang. Undertaking itu yang 1 titik. Undertakingnya lama centangnya. Ini yang shred. Itu loh. Oh iki. Ya, Cina terus shred itu centang. Terus bawahnya kan bahasa Inggris. Number itu shred, itu nomor kontrak kerja. Mau kontrak kerja. Ya. Kemudian nggak usah diisi lagi, terus tanggal dan tanda tangan langsung ke bawah. Iya, sama.
PRT semua. Ini bagian PRT semua. Nah, itu selesai. Kemudian bagian undertaking. Kalau ada undertaking, Harus ada. ya ini nama majikan. Titik itu nama majikan. Heeh. IM Itu nama majikan. Terus nomor KTP majikan. Terus nomor yang Itu undertaking. itu surat Yang untuk satu nih. majikan. Tapi yang itu ya undertaking. majikan juga. Majikan. Yang satunya yang satu lembar. si Iki. Ya. Ya. Itu Ini nggak usah diisi ya. nggak usah ya. Yang bahasa Inggris iki yo. Mm-mm. Kalau yang ini kan bisa majikan yang isi ya? Ya, ya, ini majikan. Tapi setidaknya kita juga tahu, nah ada cek and cross-nya. Terus, the forest domestic helper. Kart nomor itu kart nomor majikan, nomor KTP majikan. Bawahnya the helper name itu nama kawan-kawan sendiri. Nama saya. Ini nama Anda. Nomor paspor. Terus of paspor itu berarti nomor paspor. Terus Hong Kong Identity Card yaitu nomor KTP kawan-kawan. Sama seperti ini tanggal dan tanda tangan. Tanda tangan employer kan? Iya, majikan. Ini untuk tanda tangannya majikan ya. Oke. Terus Yang belakangnya itu juga tanda tangan majikan. Itu tanggal hari itu juga. Iya, sama tanggal harinya employer name dan tanda tangan majikan. Yang atas atau yang bawah majikan? ya semua Semua majikan, nama yang bawah itu namanya majikan, terus signature of employer itu tanda tangannya majikan. Yang di atas itu diisi enggak? Aplikasi Raf itu enggak usah ya? Bagus. Terus Application Ref ini orang nggak perlu ya? nggak reference itu dari sana. Dari sana. Ya. terus I am titik-titik employer of domestic berarti majikan, nama majikan. Saya majikan dari pembantu di bawah ini. Ya. Terus nama PRT. Misal namanya Lina Puspitasari. Kemudian Hong Kong ID. Ya, nomor Hong Kong ID PRT juga. Nomor EC itu yaitu nomor kontrak kerja. Kemudian paspor number. Nomor paspor. Kemudian bawah sendiri itu yaitu tanda tangan majikan, nama majikan, Hong Kong ID majikan, dan tanda tangan majikan, tanggal sama. Tanggalnya semua sama. Setelah form-form ini diisi, kemudian ada fotokopi paspor bagian depan, bagian visa, fotokopi Hong Kong ID, fotokopi kontrak kerja, bisa dijadikan satu map dan dibawa ke imigrasi lantai 3, loker nomor 5. Nanti petugas akan mengecek. Jika ada kekurangan dari persyaratan, maka kawan-kawan disuruh pulang lagi, serta esok harinya membawa kelengkapannya. Jika sudah semua syaratnya sudah masuk, sudah tertera, sudah tercantum semuanya, maka persyaratan akan dimasukkan ke dalam box dan kawan-kawan bisa pulang dan menunggu surat balasan dari imigrasi. Terima kasih. Yo, iki extent of stay. Saudara Lina, ini nggak
perlu dicetak salah satu. Yang ini tadi kelewatan bagian extent of stay harus dicentang. Depan sendiri extend stay ini loh. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, terima kasih penjelasan dari kawan Lina terkait tentang form pengisian dan juga undertaking dan juga surat dari majikan sangat jelas. Nah, kenapa ini kawan-kawan setiap individu harus mengisi dan harus paham? Karena nanti kalau kita membuat woro-woro dan kawan-kawan ada yang datang dan menanyakan, maka setiap individu harus tahu bagaimana cara mengisi dan mengarahkan pada kawan-kawan yang lainnya juga. Nah, ini bisa nanti kita share di dalam Facebook seperti biasanya, karena saya itu hampir setiap hari mendapatkan konselingan yang sama dan semuanya adalah bagaimana. Dan satu lagi adalah geger terkait tentang setelah visa ditaruh dan dia sudah overstay, maksudnya visanya sudah habis, visanya belum jadi, ini yang membuat kita selalu di gris ini gitu loh. Selalu kita yang kok belum datang, kok belum visaku kok belum nyampe, belum ada belum ada balasan. Terus ini kan yang mengerjakan imigrasi bukan kita. Saya kasih tahu seperti itu. Jadi kita sendiri harus memberitahukan bahwasanya ini adalah wewenang imigrasi. Dan setelah mendapatkan hanya dapat 3 bulan, ada yang mendapatkan 5 bulan, ada yang mendapatkan 6 bulan, itu juga geger lagi. Loh Kak, kok kenapa aku hanya mendapatkan 3 bulan dan aku disuruh extend lagi? Ini kan sekali lagi adalah kebijakan imigrasi, bukan kebijakan kita. Kita hanya menyarankan, kita hanya memberi kemudahan pada kawan-kawan bagaimana kalian mengisi, bagaimana kalian mengirim, dan bagaimana kalian tidak minta izin kepada majikan hari biasa untuk ke imigrasi seperti itu. Jadi kawan-kawan sebagai konselor itu juga harus sabar. Yang kedua memang kita tidak bisa untuk gimana ya, kadang memang emosi ya, kalau dia ndowesel terus sampai, kalau tidak saya sarankan ya sudah, dulu kamu dari mana extendnya, minta pencerahan dari siapa kayak gitu, tak suruh kembalikan ke situ. Karena kita sendiri itu kayak dewa penolong bagi mereka gitu loh. Jadi kita mau menjawab mereka kudunya kapan, lah kita akan menjawab tanggalnya, emang kita harus tahu kan, kita tidak tahu, makanya kita kadang sering menanyakan hal ini. Jadi sekali lagi pembelajaran hari ini mungkin saya sendiri belum pernah melakukan, tapi setidaknya paham bagaimana bagian-bagiannya dan hari ini bisa memberikan contoh. Maka di sini satu dengan yang lainnya kita bisa sharing. Besok misalkan Kak Indra mempunyai pengalaman apa, bikin password atau apa, kita sharingan bersama lagi seperti ini. Menurut kawan-kawan mendidik nggak sih? Maksudnya menurut kawan-kawan menambah pengalaman untuk diri kamu sendiri nggak sih kayak gitu? Bagi saya sih sangat menambah ya, karena aku dewe belum pernah untuk melakukan extend visa dan hanya bisa melihat dari seperti ini. Nanti ada kekurangannya apa, kita kan tidak tahu juga kayak gitu. Jadi biar kawan-kawan tidak sampai imigrasi masih kurang lagi, itu kan kasihan. Di organisasi sudah menyediakan sangat lengkap, baik undertaking, form surat untuk majikan, formnya untuk PRT sangat lengkap sekali. Ini kalau kita ke imigrasi belum tentu dikasih selengkap ini, karena surat majikan itu harus menulis dengan tangan yang selama ini kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kawan-kawan sebelum tutup sharing siang hari ini, atau ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang perlu dipahami untuk ketenaga kerjaan?